Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat B1 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, semoga senantiasa sehat walafiat. Jika ada yang sedang sakit, diberikan kesembuhan, yang dalam kesulitan ya, diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami akan menyampaikan salah satu agenda penting Bapak Ibu ya. Jadi ada dua informasi penting yang akan kami sampaikan di video kali ini. Harap jangan di skip ya, dipastikan Bapak Ibu menyimak sampai tuntas agar informasinya tersampaikan dengan lengkap. Karena kesalahan banyak viewer adalah menonton setengah-setengah seperti itu, sehingga informasi yang diharapkan tersampaikan tidak bisa diserap secara lengkap, sehingga informasi yang diterima pun kurang lengkap seperti itu. Jadi kita mulai dari informasi yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Nah, informasi yang pertama untuk perlu kita ketahui Bapak Ibu, ini terkait rekrutmen calon pengajar praktik ya. Jadi kita ketahui selama ini ada guru penggerak. Nah, yang masih jarang dipahami ternyata ada pengajar praktik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar guru penggerak atau bisa juga mendaftar pengajar praktik. Kalau guru penggerak sering kami bahas di video-video sebelumnya ya. Untuk video kali ini kami akan fokus ke rekrutmen calon pengajar praktik yang waktunya 3 hari lagi sampai tanggal 10 Januari Bapak Ibu. Nah, apa itu pengajar praktik ya, kita akan bahas melalui sumbernya adalah edaran resmi dari Kemdikbud Bapak Ibu. Ini registrasi 21 November sampai 10 Januari. Kita akan dalami dulu sih seperti apa itu guru penggerak, apa perannya dan seterusnya. Nah, di bagian deskripsi pengajar praktik. Jadi pengajar praktik ini sederhananya disebut pendamping Bapak Ibu. Pendamping guru penggerak. Di sini disebutkan dalam menjalankan tugasnya seorang pengajar praktik itu mendampingi kurang lebih 5 calon guru penggerak. Jadi mendampingi 5 calon guru penggerak minimal ya. Pendampingan individu dilakukan dengan mengunjungi setiap calon guru penggerak setiap bulannya, dilakukan 1 kali selama 4 jam pelajaran. Jadi pendamping atau pengajar praktik ini akan mendampingi guru penggerak ya di lokakarya, dan juga akan melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah di mana guru penggerak itu didampingi Bapak Ibu. Jadi misalnya ada 5 guru penggerak yang Bapak Ibu dampingi di 5 sekolah, maka Bapak Ibu akan mengunjungi 1 kali dalam 1 bulan seperti itu Bapak Ibu. Dan juga pengajar praktik satu wilayah melakukan lokakarya bersama guru penggerak ini yang kami sebutkan. Biasanya juga dibantu oleh Balai Guru Penggerak Provinsi dan Dinas Kabupaten seperti itu. Nah, pengajar praktik jadi sederhananya kalau kita di kurikulum K13 kemarin ada istilahnya instruktur ya, instruktur K13 ya. Barangkali kurang lebih perannya seperti itu, mendampingi guru-guru seperti itu. Tapi ini berbeda Bapak Ibu, beda ya. Beda apa yang dilakukan itu berbeda dengan instruktur K13. Yang maksud kami kurang lebih sama adalah mekanismenya ya, ada kunjungan ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah, pengajar praktik ini bisa berasal dari guru penggerak, artinya yang sudah lulus guru penggerak, bisa juga yang guru biasa belum lulus guru penggerak, bisa kepala sekolah, bisa akademisi, bisa konsultan atau praktisi pendidikan. Peran pengajar praktik yang pertama mendampingi individu, mendampingi guru penggerak. Yang kedua memfasilitasi lokakarya setiap bulan. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena biasanya akan didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Balai Guru Penggerak ya, seperti itu. Kemudian mengevaluasi, menilai, dan memberi umpan balik calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu berperan dalam memberikan penilaian dan umpan balik untuk guru penggerak. Kemudian membuat laporan pencapaian perkembangan guru penggerak. Dan terakhir memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut. Kriteria umum Bapak Ibu ya, syarat-syaratnya. Ya, ini kita fokus ke guru ya, guru. Minimal S1 Bapak Ibu, jadi harus S1 ya. Kemudian aktif mengajar dan terdaftar di Dapodik. Pengalaman mengajarnya minimal 5 tahun. Tidak kurang dari 2 tahun sebelum pensiun ya, artinya batas usia 58 ya. Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun ya. Kemudian berkomitmen untuk menjalankan program sampai selesai, memiliki pengalaman kepemimpinan ya. Baik itu pernah jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MGMP, pokoknya pengalaman kepemimpinan Bapak Ibu. Kemudian untuk
Ya, ini pendaftarannya, kita rundown acara, ya, rundown kegiatannya di sini. Pendaftaran itu Bapak Ibu sampai 10 Januari 2023. Jadi 3 hari lagi kita berada di 7 Januari saat ini. Pastikan Bapak Ibu mendaftar ya. Bapak Ibu cara pendaftarnya sangat mudah. Nanti login ke ini, sebutkan langkah-langkah pendaftaran, login ke SIM PKB-nya Bapak Ibu. Kemudian buka program guru penggerak dan lakukan registrasi di sana. Kemudian terakhir Bapak Ibu lengkapi berkas-berkasnya dan terakhir ajuan ya, pilih ajuan. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua, apa sih manfaat guru penggerak? Banyak sekali manfaat dari guru penggerak. Nah, informasi yang kedua Bapak Ibu adalah terkait 2 manfaat guru penggerak menjadi guru penggerak yang masih jarang diketahui. Jadi guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu, termasuk pengajar praktik ya. Banyak sekali manfaatnya. Ada 2 yang masih jarang diketahui Bapak Ibu. Kita akan bahas di video ini juga. Ya, manfaat yang pertama Bapak Ibu itu bisa ditemukan di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 54 Tahun 2022. Ini adalah peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi untuk PPG saat ini Bapak Ibu, untuk PPG itu ada 2 proses yang perlu diketahui, yaitu proses normal di mana Bapak Ibu mengikuti proses pendidikan profesi guru selama beberapa bulan, memenuhi semua SKS ya, penuh. Ada juga jalur di mana Bapak Ibu tidak perlu mengikuti proses pendidikannya atau proses kuliahnya. Nanti Bapak Ibu tinggal ujian akhir saja. Namanya rekognisi pembelajaran lampau. Disebutkan di sini di pasal 15 di ayat 3. Di pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa pemenuhan beban belajar itu melalui 2 jalur, yaitu rekognisi pembelajaran lampau dan pembelajaran program studi pendidikan profesi guru. Jadi bisa normal mengikuti 36 SKS ya. Bisa juga tidak perlu ikut kuliahnya karena sudah mendapatkan rekognisi pembelajaran lampau, atau tanda kutip mungkin bisa disederhanakan bahasanya bonus SKS. Siapa saja yang bisa mendapatkan bonus SKS itu? Ya, salah satunya adalah di pasal 16 disebutkan rekognisi pembelajaran lampau yang dimaksud pada pasal 15 bagi guru dalam jabatan yang, ya, bagian A, telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Ini salah satu manfaat yang jarang diketahui Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum sertifikasi, ini sangat disayangkan ketika Bapak Ibu tidak mengikuti program guru penggerak. Karena ketika Bapak Ibu lulus program guru penggerak, kemudian Bapak Ibu mengikuti PPG, nanti Bapak Ibu mendapatkan bonus bonus SKS atau RPL, rekognisi pembelajaran lampau. 36 SKS dalam proses PPG itu sudah terpenuhi dengan lampiran sertifikat guru penggerak Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini salah satu manfaat besar yang perlu kita ketahui sama-sama. Ini manfaat yang pertama. Nah, sekarang kita menuju ke manfaat yang kedua, menjadi guru penggerak yang masih jarang diketahui. Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 Tahun 2021. Ya, ini kami buka aturannya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa melihatnya sama-sama langsung seperti itu. Tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Iya, Bapak Ibu, di bab 2 ya, di bab 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 2021 ini, di bab 2 tentang persyaratan menjadi kepala sekolah, di pasal 2 disebutkan guru yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah itu harus memenuhi syarat-syarat. Salah satu syaratnya di bagian C, ini kami tandai, memiliki sertifikat guru penggerak. Dengan kata lain, Bapak Ibu, secara regulasi ya, kami sekali lagi menggarisbawahi secara regulasi, ketika Bapak Ibu ada niat atau ingin menjadi kepala sekolah karena merasa ruang gerak untuk melakukan langkah-langkah memperbaiki pendidikan lebih besar ketika memegang otoritas sebagai kepala sekolah, sehingga ingin menjadi kepala sekolah seperti itu, maka Bapak Ibu harus memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi kepala sekolah. Nah, di regulasi disebutkan harus memiliki sertifikat guru penggerak. Artinya, ketika Bapak Ibu ingin menjadi Kepsek lantas belum lulus guru penggerak, maka secara regulasi itu tidak dimungkinkan Bapak Ibu.
Nah, ini manfaat yang kedua ya. Tapi tentu bukan hanya satu syarat saja untuk menjadi kepala sekolah ya. Ada beberapa syarat. Yang pertama harus S1. Kemudian ya harus juga sudah sertifikasi ya, memiliki sertifikat pendidik. Kemudian untuk PNS itu golongannya minimal 3B. Kalau dulu itu minimal 3C. Ya, sekarang ini diturunkan semenjak di eranya Pak Nadiem, itu bukan lagi 3C, tapi 3B sudah bisa menjadi kepala sekolah untuk PNS. P3K juga bisa Bapak Ibu. Di sini disebutkan di bagian E. Memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian karya. Artinya ada ruang kok untuk teman-teman P3K ketika ingin menjadi kepala sekolah. Ketika ada isu beredar bahwasanya P3K tidak bisa jadi Kepsek, itu sangat keliru, karena di regulasi ini di Permendikbud 40 jelas ya, gamblang disebutkan P3K bisa jadi kepala sekolah asalkan jabatannya paling rendah guru ahli pertama. Dan kami buka golongan-golongan P3K guru ahli pertama itu golongan 9 itu sudah masuk kategori guru ahli pertama ya. Jadi ini dua manfaat besar ketika Bapak Ibu ingin Bapak Ibu mendaftar dan lulus guru penggerak.